Ini yang terjadi dengan lemak kamu ketika kamu minum air dingin. Pertama, saat air itu masuk ke dalam tubuh kita, air itu akan masuk ke dalam lambung. Nah, ketika sampai di lambung, secara langsung lambung kita akan menstabilkan suhu air tersebut. Mau itu airnya dingin banget, agak dingin, kedingin-dinginan, atau panas atau hangat. Pokoknya berapapun suhunya langsung distabilkan oleh lambung, mendekati atau sama dengan suhu tubuh kita. Jadi sebelum air tersebut masuk ke dalam usus, suhunya udah sama dengan suhu tubuh kita, yaitu 37 derajat. Perubahan air dingin yang masuk ke tubuh lalu suhunya menjadi sama dengan suhu tubuh kita, ini bisa terjadi karena di dalam tubuh kita ada proses yang namanya termoregulasi. Tujuannya ini tuh untuk survival, ya, supaya suhu tubuh kita itu stay di 37 derajat. Jadi nggak terjadi hipotermia dan juga nggak mendadak demam. Poin penting kedua, ternyata pada proses termoregulasi, jadi saat perubahan suhu minuman itu mau hangat atau dingin berapapun suhunya, supaya sama kayak suhu tubuh kita, membutuhkan kalori untuk proses termoregulasinya. Dan termoregulasi membutuhkan kurang lebih 8 kalori. Jadi kalau kamu minum air dingin, kamu minum air hangat, sama, bakar kurang lebih 8 kalori supaya suhunya juga sama kayak suhu tubuh kita gitu. Jadi rumor di luar negeri yang bilang kalau misalkan air dingin bisa meningkatkan metabolisme, ini mendekati lebih agak benar dibandingkan rumor yang menyebar di Indonesia kalau air dingin ini bikin gendut. Cuman kalau dilihat dari jumlah kalori yang terbakar, itu cuma 8 kalori sih. Jadi kayak nggak bisa juga diklaim kalau minum air dingin mempercepat atau menaikkan metabolisme secara pesat. Pertanyaan dan mitos paling famous pertama, apakah benar kalau air dingin ini bikin gendut alias air dingin ini bisa menambahkan volume atau jumlah lemak? Jawabannya no, ini tidak benar. Jadi gini loh. Air berapapun suhunya, mau suhu normal, suhu hangat, suhu panas, suhu dingin, kalau dia isinya hanya air, tidak ada bahan tambahan apapun lagi yang mengandung kalori, air sendiri itu akan tetap 0 kalori. Jadi air dingin 0 kalori, air panas 0 kalori, air pakai es batu 0 kalori, teh tawar panas 0 kalori, teh tawar dingin 0 kalori, kopi pun bahkan kopi tawar nggak pakai gula, nggak pakai tambahan apapun, itu pun 0 kalori. Artinya makanan atau minuman tersebut tidak memiliki kandungan energi. Nah, makanan yang energinya kosong, ini kamu bisa makan sebanyak apapun, tetap nggak akan pernah nambahin lemak kamu. Itu udah kayak hukumnya seperti itu, nggak bisa dibantah, nggak bisa diapa, pokoknya udah fix dari sananya. Oke, sekarang kita sama-sama lihat alur metabolisme ini dulu. Nah, dari gambar ini aku ingin kamu fokus ke yang aku lingkarin. Jadi yang aku lingkarin ini adalah makanan apapun makanannya yang udah dirubah menjadi lemak tubuh. Nah, untuk suatu makanan itu berubah menjadi lemak tubuh, ini nggak secara instan dimakan langsung berubah jadi lemak tubuh gitu. Nggak karbo masuk perut jadi lemak tubuh. Lemak dimakan masuk perut langsung jadi lemak tubuh. Protein masuk tubuh jadi lemak tubuh. Nggak kayak gitu. Tapi ada proses kimia, pencernaan, metabolisme yang lumayan ribet, melibatkan enzim, hormon, dan lain-lain. Jadi kayak contohnya, oke, kita konsumsi karbo. Karbo makan dipecah jadi glukosa. Glukosa masuk proses glikolisis. Akan kita apakan? Kita jadiin lemak tubuh nggak? No, jangan dulu. Ini akan kita pakai untuk energi karena buat si jantung bekerja energinya kurang nih. Buat paru-paru bekerja energinya juga belum ada supply. Ini buat otak mikir juga energinya kurang. Jadi kayaknya dipakai energi dulu, lemaknya nanti dulu deh. Nah, untuk makanan bisa berubah menjadi lemak tubuh ketika di kolom yang sebelah kanan yang aku kotakin itu semuanya udah terpenuhi. Jadi kayak untuk kebutuhan sel udah terpenuhi, kebutuhan metabolisme udah terpenuhi, kebutuhan energi udah terpenuhi, kebutuhan sistem kerja tubuh udah terpenuhi, aktivitas udah terpenuhi. Masih bablas, karbohidratnya kelebihan, lemaknya kelebihan, proteinnya kelebihan. Barulah sisa lebihnya itu disimpan di deposit tabungan di samping. Gitu loh guys. Dan air es mau kamu minum saat kamu diet atau non-diet, nggak akan tiba-tiba ngerubah si alur metabolisme ini. Dia nggak ngaruh kemana-mana. Jadi yang bilang air dingin bisa langsung bikin gendut, itu ngarang sih.
Rumor kedua, bener atau enggak kalau air dingin atau air es itu bisa membekukan lemak tubuh kita. Jadi kalau masalah kalori, oke lah, kita semua udah tenang. Air kan 0 kalori ya, jadi nggak ada energinya, nggak nambah lemak. Tetapi gimana kabarnya dengan lemak yang sudah ada di situ? Di situ. Kalau kita minum air dingin, kira-kira jadi menghambat lemak kita terbakar nggak? Karena pembakaran itu kan harusnya kan suhunya anget-anget gimana gitu. Sedangkan air es kan dingin, ini agak kontradiksi. Bahasa pembakaran lemak itu sebenarnya cuma analogi aja, karena ketika lemak kita menyusut atau lemak kita terurai, itu yang terjadi di dalam tubuh itu nggak benar-benar proses pembakaran. Jadi ketika kamu minum air dingin, ini nggak akan mengganggu proses metabolisme lemak, karena metabolisme lemak seperti yang dilihat tadi di gambar yang metabolisme pathway, itu melibatkannya ya yang namanya pembakaran lemak atau penguraian lemak. Yang mengurainya itu adalah hormon dan enzim. Oke, pasti tetap akan ada yang berpikir sih, Tapi Yulia gini deh, oke deh kalau misalkan lemak yang di paha, yang di tangan itu kan jauh lah ya dari lambung. Jadi kalau misalkan dia ngebekuin lemak di tangan atau di paha kayak ya udahlah nggak mungkin gitu, terima aja. Tapi kalau lemaknya di perut gimana? Ayo, di sekitar sini. Ini kan lemak dekat sama si lambung, berarti terpengaruh dong, berarti bisa beku dong, berarti dia bakalan susah terbakar dong. Jadi ini sih kalau kamu paham anatomi, posisi tubuh, kayak struktural tubuh manusia, lambung dengan lemak perut yang bikin kita buncit itu visceral fat dan juga subkutan. Ya dia kombinasi dua gitu ya. Tapi kalau kamu khawatir banget, itu sebenarnya jaraknya jauh. Kalau kamu khawatir sama perut buncit di bawah, apalagi ya itu kayak jauh banget dari lambung. Kalaupun iya memang kebetulan si lemaknya kayak nempel di sebelah lambung kayak gitu, nempel di sebelah lambung kayak visceral fat, dia akan tetap terurai kalau kamu kalori defisit. Karena balik lagi yang ngebakar lemak itu adalah hormon dan enzim, tidak terpengaruh suhu. Kalau misalkan kamu adalah orang yang masih takut banget sama air dingin, FYI, justru sekarang itu di dunia kecantikan udah ada metode penelitian baru yang melahirkan teknik pembekuan lemak yang tujuannya untuk menyusutkan volume lemak. Di dunia kecantikan udah ada mesin baru namanya cryolipolysis, dan ini tuh mesin yang tujuannya adalah untuk ngebekuin sel lemak kita. Jadi ketika dibekukan dengan alat ini, nanti suhunya akan kayak minus sekian, dan ini kayak dingin banget, dan sel lemak kita tuh akan mati. Yang berdasarkan penelitian, cryolipolysis ini bisa mengurangi volume atau sel lemak tubuh kita dalam satu kali treatment kurang lebih 25%. Kebayang nggak? Sekali dibekuin, lemaknya turun 25% per satu spot. Dengan catatan, ini dengan spesial mesin, dengan spesial teknik, kamu nggak bisa ngelakuin sendiri di rumah. Kalau kamu ngelakuin ini sendiri di rumah, dibekuin di kulkas atau pakai dry ice atau alat-alat kayak gitu, kulit kamu hancur, kulit kamu mati. Ini kayak spesial mesin, spesial metode, ada cara supaya kulit kita nggak terbakar. Jadi jangan lakuin ini sendiri di rumah. Catatan penting, hancur badan kamu. Tenang ya guys, jadi kesimpulannya yang dingin-dingin itu nggak selalu musuhnya lemak. Jangan ngandelin si fat freezing alias cryolipolysis ini buat fat loss, karena itu tujuannya cuma buat hamplas halus aja, buat kayak estetik, bukan untuk weight loss, bukan untuk fat loss. Cuman ketika misalkan kamu jadi model nih, tiba-tiba ini gelambir dikit, kamu udah nggak bisa diet lagi nih, karena kalau kamu diet lagi body fat terlalu kecil, kamu juga kelihatan tua dan kamu kayak hormonal terganggu. Tapi ini nyebelin nih buat karir aku. Ya udah, kamu fat freezing. Jadi estetik doang gitu loh kebutuhannya. Oke guys. Pertanyaan selanjutnya yang juga heboh dan sering dibahas. Kayaknya di TikTok sering sih. Katanya kalau kita makan makanan sesuatu yang berlemak nih, kayak misalkan santan, lemak sapi, lemak hewani, lemak nabati, apapun itu, kita makannya bareng sama air dingin, apalagi air es, itu bisa bikin si lemaknya jadi menggumpal, dan lemak makanan yang menggumpal itu akhirnya tertimbun di badan kita. Ini mitos alias enggak jawabannya, karena balik lagi ke si pathway yang tadi pertama udah dijelasin. Oke guys, aku paham kekhawatiran kalian, karena mungkin ketika kalian makan sesuatu yang mengandung lemak, which is dietary fat, and kamu minum air dingin, kamu takut si dietary fat itu langsung menggumpal dan secara instan ditransfer atau dikirim menjadi lemak tubuh, which is jaringan adiposa. Kita lihat lagi ke pathway yang ini. Meskipun sama-sama namanya lemak, tetapi lemak yang di atas ini adalah lemak makanan. Sedangkan lemak yang di bawah ini adalah lemak tubuh kita. Dan ini beda guys. Beda banget antara adipose tissue dengan dietary fat. Ini beda. Ini kayak udah dijelasin berkali-kali sih ya. Meskipun kamu makan lemak, lemak itu nggak akan langsung jadi lemak tubuh. Lihat pathway-nya. Karbohidrat bikin gendut nggak? Ingat pathway. Oke, kalau nggak kelebihan, nggak. Dia pasti dipakai energi, dia dipakai otak, dia pakai ini. Oke. Protein bikin gendut nggak? Ingat si pathway. Jadi kayak pathway itu kiblatnya kalian kalau mau diet gitu. Pathway. Piramida diet, pathway. Piramida diet, pathway. Udah pokoknya di situ aja terus muter-muter.
Aku mau menetralisir overthinkingnya kalian yang suka khawatir karena kalau kalian makan makanan berlemak ketemu air es itu bakal beku. Yes, olive oil, margarin, minyak-minyakan VCO, segala rupanya. Kalau kamu siram air dingin atau kamu simpan di kulkas, dia akan mengeras. Karena itu masuknya ke freezing point, melting point dari cooking ingredients. Kalau di bahasa sederhananya itu adalah level-level bahan dan minyak tertentu itu melelehnya di level berapa dan dia membekunya di level berapa. Tetapi kalau udah masuk ke perut, itu tidak berlaku bulet-bulet kayak begitu. Di dalam lambung kita ada enzim, sayangku. Dan hormon. Itu tuh bekerja. Mereka nggak mager gaji buta gitu kayak ada ini lemak masuk. Nggak digaji gue males deh. Nggak. Mereka bekerja tanpa pamrih, sayangku. Jadi ketika kamu makan contohnya apa ya, santan sama lemak sapi gitu kan, sate. Minum air dingin. Masuk ke perut. Air dinginnya langsung dirubah suhunya kayak udah langsung netral. And then si lemaknya itu pertama kena asam lambung. Dan asam lambung ini super asam. Asam banget. Sampai itu kalau naik ke kerongkongan tuh rasanya udah kayak mau sobek. Aku pernah ngerasain acid reflux kayak bener-bener melepuh mulut kamu. Saking asamnya. Dan asam lambung ini tuh akan memecah si lemak. Jadi nggak peduli lemak yang kamu makan bentuknya masih bulat-bulat, grondolan keras gitu. Digigit aja tuh nggak bisa. Nyampe lambung itu hancur. Plus ada enzim namanya lipase. Enzim ini tuh kayak analoginya mungkin kayak mesin penghancur tapi dalam bentuk chemical gitu. Jadi ketika protein masuk ke dalam perut, dia ada enzimnya sendiri yang mencerna. Karbohidrat masuk, ada enzimnya. Lemak pun sama, ketika lemak masuk, enzim lipase langsung kayak sama dia diurai, langsung dipecah. Karena kan lemak yang kita makanan itu ada lemak jenuh, lemak tidak jenuh. Jadi kalau dari rantai kimianya itu banyak dan nanti tuh si enzim itu yang akan pecah-pecah. Jadi it's okay. Makan lemak itu yang dipikirin lebih ke kesehatan sama kalorinya aja. Sisanya masalah gumpal-gumpalan. No. Oke guys, kesimpulan dari video ini adalah coba kamu nonton video aku atau kayaknya kalau nonton bingung dari mana, baca Ahead Diet. Di Ahead Diet itu dijelasin semuanya dari basic dan juga kamu print piramida diet dan energy pathway ini juga kamu print. Itu jadiin kiblat diet kamu. 2 itu aja dulu. Jadi kalau piramida, pahami kalori defisit, makrogizi, mikrogizi, bla bla bla. Kalau pathway, pahamin kalau karbohidrat tuh kalau dimakan, dia kemana sih jalannya? Larinya kemana sih? Ke lemak, apa ke pup, apa ke otak, apa kemana? Dipahamin jalurnya dan diet kamu akan bener-bener relax. Kamu udah kayak jati Cina, apaan nggak ada di pathway, haha, kayak gitu. Jadi kamu akan bener-bener independen, percaya diri, relax, nggak insecure, nggak dikit-dikit habis makan ini. Aku habis makan seblak. Aku merasa bersalah soalnya nggak ngerti pathway. Nah itu makanya, jadi ngertiin si energy pathway, ngertiin piramida diet, itu aja. Thank you buat video kali ini. Jangan lupa baca Ahead Diet, karena banyak yang udah beli bukunya nggak dibaca. Oke guys, bye.